Gak semua anak batuk pilek itu jadi pneumonia. Tuh. Terus gak semua yang udah pneumonia itu akan terus ada pneumonia berikutnya kecuali kalau ada faktor risikonya. Apa tuh faktor resikonya? Yang bisa bikin anaknya pneumonia lagi. Ya, paling sering satu yang paling heboh sekarang nih, gak divaksin lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam siapapun yang menonton ini. Selamat datang di Dr. Lucky TV. Hari ini podcast yang pertama, ya, primer podcast pertama saya, podcast dari Lucky. Nah, biasanya saya sebagai yang ngomong-ngomong, sekarang saya mengundang narasumber, teman sejawat saya, senior saya, subspesialis. Ya, jadi kalau dokter anak ada spesialisnya. Nah, beliau ini sudah subspesialis. Selamat datang ke Dr. Dimas Dwi Saputro, spesialis anak, subspesialis respirologi anak. Oke. Ya, Dok. Saya mau kenalan dulu nih, dokter. Ya. Sebenarnya kan ada dokter spesialis anak nih. Ya. Nah, dokter spesialis anak, subspesialis respirologi anak apa sih, Dok? Oke, ya sebelumnya kita juga pengen nyapa juga nih. Iya, ya, Dok. Ke ayah bunda semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, dimanapun Anda berada. Ya, seneng banget nih diundang sama Dr. Lucky nih. Ya, yang terkenal banget, yang banyak pasiennya, yang juga suka edukasi. Ya, sebenarnya dokter respirologi anak itu ibaratnya adalah dokter anak, tapi mendalami ilmu yang bidang pernapasan dan juga paru-paru. Nah, ibaratnya kayak ya dokter anak yang mendalami khusus masalah paru-parunya dan juga pernapasan gitu. Betul. Karena anak itu kan ribet ya, Dok ya. Iya. Gitu. Semuanya diurusin. Jadi makanya mungkin di dokter anak itu juga sudah mulai ada subspesialisnya. Nah, itu kan supaya lebih fokus gitu. Nah, terus kalau gitu kasus-kasusnya sebenarnya apa sih, Dok, yang paling sering gitu? Dokter kan sekarang nih prakteknya di mana, Dok ya? Saya lupa nanya nih. Saya kan kita bareng-bareng nih di Rumah Sakit Brawijaya. Selain itu, Dok, selain di Brawijaya Taman Mini, dokter di mana lagi? Oke, ya home base saya itu di RSAB Harapan Kita. Nah, itu di Jakarta Barat, di Slipi. Ya. Kemudian satu lagi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi, yang Bekasi Barat ya. Ya. Jadi satu lagi yang sama Dr. Lucky di Brawijaya Taman Mini. Ya, kita nyebutnya apa nyebutnya? BHTM. BHTM atau Rumah Sakit Pineng. Pineng. Ya, Pineng Pineng Hospital, Pineng Rahanti. Nah itu, Dok. Nah kan kalau saya kan sebagai dokter anak yang general, dokter anak umum, itu kan semuanya nih, mau dari mencret kayak, mau dari susah makan kayak, mau dari sesek kayak, mau apa juga kan ketemunya sama dokter anak umum gitu. Nah mungkin para orang tua nih bingung nih, sebenarnya kan udah mulai banyak yang lebih terkenal ya, kayak bukan lebih terkenal, yang lebih dikenal orang tua, kayak sub tumbuh kembang, ya kan, sub nutrisi dan penyakit metabolik, jantung yang gini. Jantung. Nah sekarang nih jangan Dok, kita ada namanya subspesialis respirologi anak. Nah dokter coba jelasin kira-kira penyakit apa sih yang sering saya konsulin atau teman-teman dokter anak itu yang dikonsulin di pinggir dokter itu apa sih? Iya, jadi respirologi anak itu ibaratnya kayak paru ya, dokter paru dewasa itu. Cuman bedanya yang dihadapi adalah anak-anak usia dari lahir sampai 18 tahun. 18 tahun. Nah bedanya populasinya. Nah yang dihadapi ya sama kayak dokter paru dewasa sebenarnya. Ya kalau misalnya penyakit infeksi, pneumonia, radang paru, yang berat ya. Kalau yang radang paru biasa kan dokter anak umum juga bisa itu. Pneumonia yang berulang, kemudian radang paru yang berkomplikasi berat, lalu juga tuberkulosis. Tuberkulosis kalau yang biasa dokter anak juga bisa. Ini tuberkulosis dengan komplikasi, dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Kemudian seperti asma. Asma kalau yang biasa pun juga dokter anak bisa, tapi ini asma yang lebih tinggi levelnya, derajat keparahannya, lebih tinggi derajat serangannya, yang mungkin tidak terkontrol dengan baik. Jadi, dan lagi ngetren sekarang kita juga seperti tindakan paru, intervensi pulmonologi, bronkoskopi. Nah, bronkoskopi itu masukin selang ke dalam mulut, ke dalam paru-paru ya. Iya, dari hidung masuk ke dalam saluran napas, kita teropong-teropong, bahkan sampai evakuasi benda asing tuh. Betul. Yang suka bayi-bayi kan kalau main masuk mulut, bukan masuk ke dalam lambung, masuknya ke paru-paru lebih bahaya lagi. Bisa. Jadi batuk-batuk mulu. Kacang sering nih, ini mau lebaran nih. Kacang nih. Kacang mau lebaran banyak cemilan-cemilan. Karena yang bulat-bulat itu lebih bahaya, Dok ya. Iya. Dan satu lagi kita mungkin kenal ya dokter Lucky, saya bilang juga nih, anak itu kalau menelan pakai tumbuh kembang kan ya. Jadi proses menelan itu proses tumbuh kembang anak ya. Itu anak belum bisa menelan barang itu, jadi makanya banyak yang salah jurusan. Harusnya ketelan jadi masuk ke saluran napas. Ini soalnya bener respirologi atau paru anak ini sebenarnya kayak biasa aja gitu dibandingkan kayak tumbuh kembang, kurang heboh ya, nutrisi gitu. Padahal ini kan justru penyakit yang paling sering, ya kan. Coba batuk pilek itu kan, batuk pilek kan kayak mana ada sih anak yang nggak batuk pilek. Nah kita masuk ke batuk pilek dulu ya, yang ringan dulu nih batuk pilek. Karena saya yakin
kayaknya hampir tidak ada anak yang nggak pernah batuk pilek seumur hidupnya. Mm-mm. Ya, sampai ada yang bilang bahwa batuk pilek itu 9 sampai 12 kali setahun tuh masih normal. Iya. Apakah benar dok seperti itu? Dan kenapa dibilang normal? Padahal kan masa batuk pilek dibilang normal? Iya benar banget ya. Dr. Lucky bilang tuh batuk pilek yang normal. Nah, jadi ada namanya batuk pilek masih wajar. Jadi kayak misalnya ya kita sering ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut ya. Akut. Atau Akut ya, bukan atas ya. Bukan atas, Akut tuh artinya baru. Oke. Atau yang orang bilang sering namanya selesma ya, Selesma. Atau bahasa Inggrisnya namanya common cold. Common Ya. cold. Kalau kita lihat terminologi bahasa Inggris deh, namanya common cold. Kan common ya, it's common. Jadi emang bener sering terjadi gitu. Ya, karena kenapa? Ya saluran infeksi virus kan beredar di sekitar kita. Ya, tergantung perilaku kita, tergantung virus kumannya juga, tergantung cuacanya juga. Sehingga itu setiap bulan akan memiliki pola. Ketika tiap bulan itu berubah, dia bisa masuk virus itu ke dalam tubuh kita dan bisa menimbulkan sakit. Makanya tiap bulan bisa kena sakit. Betul. Itu yang wajar. Bisa sakitnya ringan atau sampai berat. Atau biasa-biasa aja kayak kita batuk pilek, pegel banget. Kan kita ngerasa kalau lagi ketularan teman tuh kayak bulan ini sakit tapi nggak seberat yang kemarin sampai harus badan linu semua, bahkan sampai pilek mampet gitu. Kan beda-beda fluktuasi. Pada dasar gitu. Nah masalahnya anak itu tadi ya bisa mudah sakit terus kadang ada yang lama sembuh. Jadi makanya kayak kok nyambung seolah-olah gitu. Betul. Jadi kalau antara 10 sampai 12 kali setahun tuh mesti dibilang normal ya? Iya kalau masih normal nggak ada. Kalau itu 10-12 kali itu yang ada baseline alerginya. Alergi saluran napas maksudnya. Berarti harusnya nih Ya. kalau kita mungkin anaknya nggak Ya. alergi, lingkungannya bagus, yang sekelilingnya nggak ada yang batuk pilek, pakai masker semuanya, kira-kira bisa minimal banget gak sih Iya. pileknya? Bisa minimal barangkali ya 6 sampai 8 kali per tahun lah dok. Tetap kira-kira. ada. Ya tetap ada. Itu saya. Oke. Nah itu adalah batuk pilek yang normal. Batuk pilek tuh kan soalnya suka disamain gitu sama para orang tua. Batuk pilek ya udah batuk sama pilek. Tapi batuk pilek yang bikin sesak atau batuk pilek yang berbahaya itu tandanya dan harus ngapain sih kita di rumah gitu orang tuanya? Ya pada dasarnya batuk pilek itu sebenarnya kan satu saluran ya. Makanya kita nyebut ada dokter respirologi. Respirologi itu tidak hanya sekedar di parunya aja, tapi juga saluran napasnya dok. Saluran napasnya. Saluran napasnya dari Jadi kan hidung. dari hidung, mulut, ronggongan, terus masuk ke trakea, paru-paru. Ya sampai ke bronkiolus paling Sampai ujung kan ya. bronkiolus. Oke. Nah itu kan semuanya saluran. Saluran. Kalau paru baru namanya organ paru, organ pernapasan ya. Nah itu salurannya itu kalau meradang infeksi gejalanya sama. Karena tipikal penyusun sel-sel penyusunnya itu sama. Epitelnya sama, karakternya sama, dia punya silia, dia bisa ngeluarin cairan, dia bentuknya kuboid gitu. Jadi kalau satu radang maka semua akan ikut radang. Yang kedua, karakternya sama. Ketika radang, dia itu bengkak selnya, keluar cairan lebih banyak, lebih lengket, lebih pekat. Jadi tergantung titik mana yang muncul itu. Kalau di sini jadi mampet, ya enggak? Betul. Kalau di sini jadi kayak tenggorokan gatel. Gatal, banyak dahak. Banyak dahak. Kalau di sini kayak grok-grok batuknya. Batuknya gerok-gerok. Kalau di sini kayak batuk kadang mengi yang ngik-ngik gitu. Itu yang bisa bikin sesak juga kalau di bagian Ya, bawah. betul ya. Ya kalau sampai bawah tuh barulah ya biasanya bisa sesek jadi kayak iya. napas lebih cepat. Betul kan, jadi sebenarnya pernapasan itu kan ada dulu kan terminologi pernapasan atas, pernapasan bawah. Iya. Sekarang katanya berubah dok ya, bukan atas bawah lagi. Ya kalau itu pendekatan lokasi ya dok ya. Apa sih? Sekarang pendekatannya itu pakai pendekatan struktur penyusunnya. Ya struktur penyusunnya kayak tadi namanya ada sel-selnya apa. Nah ternyata dok ada namanya conducting zone. Conducting zone. Conducting itu berarti mengalir. Ya zona Mengalir. penghantar. Zona penghantar. Ah. Oke. Itu dari mana-mana tuh dok, zona penghantar. Dari hidung. Hidung. Ya, dari hidung dulu. Lubang hidung masuk ke dalam tenggorokan, nanti ke faring, ke laring, nanti ke pita suara masuk ke dalam trakea, lalu kemudian ke bronkus, cabang bronkiolus, sampai ujung bronkiolus terminalis dia. Itu salurannya aja. Salurannya aja. Namanya conducting zone. Ya. Terus Terus nanti ada respiratory zone. zone. Respiratory zone itu nanti yang gambaran yang paru itu, yang isinya alveoli itu. Sama juga ada namanya sebagian kecil dari bronkiolus juga, tapi yang paling ujung lagi. Paling ujung. Ya, jadi itu fungsinya. Kenapa begitu? Karena epitelnya beda. Betul. Kalau epitel yang paru itu kan dia fungsinya buat nukerin oksigen nih. Jadi itu epitelnya tipis, selapis, gepeng selapis. Tapi kalau yang struktur tadi dia fungsinya buat mengeluarkan lendir, membersihkan. Maka dia harus punya silia atau rambut-rambut pembersih. Buat ngebersihin ya. Harus bisa ngasilin sel cairan gitu. Jadi gitulah. Nah, tapi kalau kita ngelihat seperti itu, untuk para orang tua tuh kita ngerti, ini batuk pilek yang aman nih, kalau infeksinya di mana? Atau batuk pilek ini yang bikin sesek ini tuh biasanya yang mana dan ciri-cirinya tuh?
Ya, ya. Jadi intinya kita berangkat dari batuk sebenarnya. Betul. Batuk itu kan proses tubuh ngeluarin kuman sebenarnya, ngeluarin kotoran dari saluran napas sebenarnya. Nggak hanya kuman, kotoran juga keluar. Ya, fungsinya dengan menggunakan tekanan batuknya dia. Nah, ya sehari-hari juga ada batuk sebenarnya bersih-bersih. Tapi kan dikit sampahnya. Iya. Jadi nggak kelihatan dong. Masalahnya lah ketika dia lagi ada infeksi yang tadi saya bilang tadi itu, ada perubahan struktur tuh. Saluran napasnya jadi lebih bengkak, lebih pekat lendirnya, lebih banyak. Jadi dia akan berusaha effortnya lebih buat ngeluarin itu semua. Batuknya akan jadi lebih keras. Lebih keras, lebih sering, dan nggak pandang waktu. Pagi, siang, malam batuk kayak terus. Makanya ganggu. Nah saat ganggu itulah batuk itu perlu dibantuin. Betul. Bisa pakai macam-macam. Ya kan soalnya kan kebanyakan tuh orang tua tuh kalau aduh batuk nih obatnya apa ya? Pengen cepet segera ini batuk selesai. Nah sebenarnya penanganan batuk ini itu harus banget segera berhenti, harus banget dikasih antibiotik, harus banget dinebu atau gimana? Banyak panjang nih. Saya suka banget sama respirologi karena banyak banget dan suka kayak nyangkut semua ya. Nyangkut semua. Gimana dok? Batuknya sebenarnya paling sering nih dikeluhin. Iya. Relate ya. Jadi gini, kita ketemu tadi ya, namanya batuk itu kan cleaning service ya, bersih-bersih. Tukang bersih-bersih dia. Jangan dipecat intinya. Oke. Kita nggak boleh memberhentikan mecat si batuknya itu. Justru kita bikin si batuknya itu makin jago kerjanya. Betul. Kita bantuin. Kita buat efektif. Betul. Nah, jadi adanya obat itu fungsinya buat mecah dahak, sehingga batuknya nyapunya lebih gampang istilahnya. Kemudian ada obat batuk yang fungsinya buat nambahin air, sehingga dia bisa diarin lebih gampang lagi. Kemudian ada juga batuk yang sifatnya buat ngerakin lendir itu. Supaya bisa keluar. Ujung-ujungnya apa? Ngebantuin sistem yang udah ada. Sistem gitu itu udah ada. Dibantuin lah. Oke. Nah terus tadi nih. Karena kan kalau zaman dulu kali ya. Sekarang mungkin udah mulai agak aware nih para orang tuanya. Kapan batuk itu perlu dikasih antibiotik? Perlu gak dikasih antibiotik? Jangan batuk antibiotik gitu. Apa sih akibatnya kalau kita main hajar aja gitu antibiotiknya? Sedih ya kalau main antibiotik itu kadang jadi kebal obat lama-lama. Pada dasarnya kapan perlu kita antibiotik? Kalau kita curiga satu ya batuknya kronik istilahnya. Kronik lebih lama dari 2 pekan. 2 minggu. Nah 2 pekan lebih. Terus atau dia pernah berulang nih batuknya nih. Batuk berulang terus 2 pekan. Kemudian karakternya dia batuknya basah. Grok-grok. Jadi 2 pekan atau lebih ya. Berulang. Kemudian dia teksturnya basah. Grok-grok kayak basah tuh artinya di sini lokasinya. Namanya bronkitis tuh. Nah itu sudah boleh tuh menurut panduan IDAI 2017 tentang rekomendasi batuk. Boleh dikasih antibiotik. Untuk apa? Untuk memberikan istilahnya selain treatment juga diagnosis bahwa ini suatu infeksi bakteri. Gitu. Kalau dahaknya suka tanya nih. Kemarin batuknya dahaknya masih bening. Sekarang udah kuning. Lalu jadi hijau. Antibiotik masuk. Wah bener gak dok? Antibiotik masuk kalau dahak hijau langsung gak pakai lama gitu. Suka latah ya. Pada dasarnya kalau kita lihat dulu dahak itu berubah jadi hijau karena di dalam tubuh kita tuh ada sel imun kan. Sel imun tuh yang kalau ada infeksi di saluran napas dia imun tuh keluar. Seperti sel T, limfosit. Nah neutrofil, dia keluar dulu neutrofil. Sayangnya neutrofil tuh kalau udah ngelawan kuman tadi itu terus dia pecah. Dia punya enzim DNA dan enzim. DNA itu yang membuat warnanya lendir itu jadi hijauan kekuningan. Jadi DNA-nya itu yang bikin dia hijau, bukan bakterinya. Bukan Bukan hijau tuh, di bakteri masuk gitu kayak hijau kayak kotor gitu, antibiotik masuk. Tuh kan, nggak salah kan saya minta narasumber datang pinter banget, ya kan? Nah ibu pada ngerti ini. Oke, batuk ini memang lumayan menyebalkan, tapi juga ada batuk itu kan bukan cuman ngebersihin dong dok ya. Iya. Ada juga reaksi yang ngebikin batuknya berulang. Pasti para orang tua udah tahu nih, kalau anaknya alergian, terus ada yang namanya asma. Dokter respirologi juga megang asma nih pasti. Yakin saya. Megang asma. Tiap hari, tiap bulan pasti asma. Nah, biar para orang tua nih ngerti dulu. Asma itu apa sih dok? Secara terminologi dan kenapa anak-anak nih banyak yang asma sekarang gitu. Iya. Asma itu sebenarnya adalah penyakit peradangan di saluran napas dok. Penyakit peradangan saluran napas yang sifatnya kronik alias lama, menahun. Jadi dia peradangannya lama di saluran napas, kemudian ditandai dengan derajat obstruksi. Jadi obstruksinya berbagai derajat gitu. Jadi peradangan tadi membuat saluran napas bisa obstruksi. Kemudian aliran udara yang lewat tuh ada limitasi, pembatasan. Sehingga dia ada timbul derajat yang bervariasi.
Nah itu asma itu. Jadi dia batuknya berulang, lalu juga ada penyempitan berarti dok, Iya, yang ngebikin betul. penyempitan yang ngebikin tergantung berapa derajatnya. Berarti Iya. ada asma yang ringan banget, yang nggak ketahuan ternyata Iya. dia asma. Ada yang berat banget sampai perlu oksigen, perlu obat-obatan yang berat. Ada itu namanya derajat kekerapan namanya. Oke. Nah soalnya kan asma tuh kan kayak kalau dulu tuh, bukan dulu ya, sekarang juga mungkin masih ya. Ada anak asma jawabannya nebu. Ada anak asma jawabannya nebu. Sampai ada yang bilang, ih di nebu mulu. Maksudnya bakal ganggu gak sih, kan bahaya gak sih obat itu yang harusnya diminum malah dimasukin ke dalam paru-paru. Bukannya malah makin bahaya. Iya, padahal sebenarnya yang nebu itu ya dia ngobatin asma itu ada 2 obat. Satu buat meredakan, satu buat mengendalikan. Nebu itu buat meredakan. Meredakan apa? Kalau ada serangan. Nah, kenapa serangan perlu diredakan? Ya kalau enggak dia akan berkepanjangan membuat risiko gagal napas malah. Jadi karena pengen kerja cepat, makanya di nebu biar langsung nempel ke saluran napas kita. Oh gitu, nebu berarti dia langsung ke saluran nafas. Ya. Nah berarti ini sebenarnya lebih efektif atau ada malah lebih bahaya dibandingkan minum? Kan juga kan obat asma dulu ya, minum-minum aja enakan. Malah dijual bebas lagi. Iya benar. Nah sekarang ternyata ada obat nebu ini malah Ada justru- set-setnya lagi. Iya ada sasetnya. Nah obat nebu ini sebenarnya malah lebih menguntungkan atau enggak dok? Dilihat dari perspektif orang tua ya. Iya. Ya di satu sisi pada saat pandemi nebu ini kalau nebu di rumah namanya home nebulization itu menguntungkan banget ya karena tidak penularan. Tapi di sisi lain dengan nebu ini seperti menjadi masking effect untuk penyakitnya yang sebenarnya. Malah kelihatan gitu ya jadi. Ya, harusnya asmanya kan asma tadi ada derajat tentu, ada yang masih sering, ada masih jarang, ada yang udah sering. Kalau di nebu terus dikit-dikit nebu, maka kelihatannya sih fine-fine aja, tapi dia sebenarnya asma yang udah persisten. Oh. Ya iya, sebenarnya boleh sih di nebu tapi dicatat. Oke. Catatannya adalah ketika kalau sudah sebulan nebunya lebih dari 1 kali episode, udah itu bukan asma yang on off nebu lagi harusnya. Sebulan, dalam sebulan lebih dari sekali ya. Oke. Nah, sebenarnya nih mungkin pada bingung jadi orang tua ya. Sebenarnya gejala asma dulu ya dok. Biar Ya. nggak kita Oh, terapi dulu. Gejala asma. Di asma dibilang bahwa dia ada obstruksi ya kan. Batuknya berulang. Lalu ngebikin berapa bagai derajat. Nah derajat-derajatnya tuh asma itu ada apa aja dok? Gejalanya apa aja yang mungkin kadang-kadang orang tua nggak tahu. Ini anaknya batuk pilek, tahunya ternyata asma. Apa asma itu bisa batuk pilek aja atau ada gejala yang lain? Ya, bener emang bingung banget orang tua ya. Tapi saya sampaikan dulu. Asma tadi kan udah kita kasih tahu definisinya apa ya. Sekarang gejalanya. Gejala asma itu bisa batuk, atau sesak, atau mengi, atau dari tertekan. Batuk, sesak, mengi, dan tertekan. Ya, semuanya harus muncul. Enggak juga, bisa 1, 2, 1, 3, 1, 4, bisa 4-4-nya. Macam-macam. Nah, kalau nih, 1 batuk, sesak, mengi, dan tertekan ini meningkat progresif di satu waktu, satu kesempatan, meningkat progresif derajatnya, itu namanya serangan. Serangan asma. Ya. Berarti asmanya lagi kambuh gitu. Betul, eksaserbasi. Oke. Jadi kalau lagi serangan, obatnya adalah di nebu karena harus diredakan semua gejala itu. Nah, tapi kalau udah diredakan, kok masih ada nih gejalanya nih? Itulah pentingnya obat namanya pengendali atau controller. Obat kedua. Ya. Selain buat menghilangkan gejalanya, yang kedua adalah controller. Betul. Oke. Nah, berarti asma ini kan memang perlu 2 obat. Nah, tentu kan dokter anak yang akan meresepkan. Iya. Nah, terus sebenarnya kalau nebu-nebu gini nih bikin anaknya ketergantungan gak sih? Banyak nanya soalnya. Oh iya. Mau dikasih nebu ketergantungan gak? Atau mungkin bedanya juga ya? Kan ada nebu, sekarang malah ada inhaler. Nebu dulu deh dok. Nebu tuh bikin ketergantungan gak? Kalau gak di nebu anak sesek lagi soalnya. Iya. Sebenarnya nebu itu fungsinya untuk kerja cepat sebenarnya. Jadi dia punya kesempatan kalau obat kerja di tubuh kita itu ada namanya reseptor. Nah sayangnya kalau nebu itu reseptor banyak langsung keisi. Kalau kita sering pakai reseptornya lama-lama bisa 2. Bisa langsung keisi atau yang kedua jadi udah nggak bisa masuk lagi obat ke dalam itu. Kayak udah baal gitu maksudnya. Jadi kayak nggak ngefek, namanya refraktor. Nah itu harus kita hindari sebenarnya. Jadi sekali kondisi anak kok sering nebu, kita harus lihat. Jangan-jangan ini asmanya udah naik level kekerapannya. Menjadi asma persisten dia. Ketika udah jadi persisten maka kita harus kendalikan nih, harus mengontrol. Jadi kalau obat nebu dikasih berulang kali bisa menurunkan efeknya di kemudian hari itu bisa. Kayak nggak mempan lagi gitu. Tapi untuk ketergantungan itu bukan ketergantungan tapi itu efek ya dia merasa kurang. Merasa kurangnya bukan karena
ketagihan gitu bukan, tapi karena reseptornya udah nggak bisa masuk lagi obat ke dalam sensornya dia. Iya. Nah, kan berarti kan sebenarnya asma itu harus dikontrol dok ya. Harus dikontrol gitu. Karena kan banyak yang ya udahlah kalau sesek ya udah dikasih nebu aja, nah sesek dikasih nebu lagi. Nah, sebenarnya nih kalau anaknya sering banget asmanya kambuh, anaknya kan bakal berkembang jadi dewasa kan. Ini ada efeknya nggak sih itu asmanya juga malah jadi berat atau malah ada penyakit lagi ntar di dewasa itu gimana tuh? Kalau dia nggak bisa dikontrol gitu asmanya. Iya, jadi kalau kita baca-baca itu pernah ada yang menulis bahwa asma itu di usia remaja itu bisa seperti tidak sesering pada waktu usia sekolah. Ya, tapi kalau selama usia sekolah pengontrolannya tidak baik, maka asma itu bisa menetap sampai dewasa. Ya, sampai dewasa ya. Jadi pengontrolan itu yang penting pada usia sekolah. Usia sekolah itu usia 6 tahun sampai 11 tahun. Betul. Remaja itu 12 tahun ke atas sampai 18 tahun. Jadi kuncinya di pengontrolan selama 6 sampai 11 tahun itu. 6 sampai 11. Nah, kalau dari dokter nih, biar asmanya nggak sering kambuh, kasih tips dok. Anak para orang tua nih kalau udah alerginya muncul, anaknya asma berulang-ulang sampai kayak ya sesek lagi, nebu lagi. Nah, biar mengontrolnya makin mantep gitu, nggak gampang-gampang kambuh. Tips dok dari dokter Dimas gimana? Oke, jadi orang tua mungkin perlu tahu dulu ya. Perlu tahu apanya? Karakter asmanya anaknya. Karakternya apa? Apakah dia asma yang intermittent atau persisten? Ya, kalau dia persisten nanti ada levelnya lagi, mau ringan, yang sedang atau berat atau difficult to treat, ada lagi levelnya. Jadi ada 5 jenjang tuh asma itu, 5 level, 5 step. Nah, kalau level 1 ya intermittent tadi itu, ya kalau lagi ketularan orang atau aktivitas berat, sesek. Habis itu nebu udah selesai. Nah, tapi itu durasinya, frekuensinya nggak boleh lebih dari 6 kali dalam setahun ya. Kalau lebih dari 6 kali atau sebulan sekali atau lebih jarang itu ada, nah itu masih intermittent tuh. Tapi kalau lebih dari sekali sebulan, nah itu sudah masuk persisten. Nah kalau mom sedet anaknya udah persisten, itulah perlu obat pengendali. Yang diberikan setiap hari. Betul. Bentuknya nebu juga dong? Bentuknya inhaler. Nah ini lagi apalagi nih inhaler nih. Tapi kan tujuannya sebenarnya sama ya. Kalau nebu itu obatnya ditetesin, masukin udara berubah jadi uap. Nah kalau inhaler apalagi nih dok? Emang bisa anak pakai inhaler? Ya, sekarang kan susah tuh kayaknya pakai inhaler. Betul, gak kebayang ya pakai inhaler, kayak asmanya kayak parah banget itu kalau pakai inhaler ya. Betul, mengerikan kalau punya inhaler setiap hari. Ini jangan-jangan malah membuat bahaya karena lagi-lagi takutnya ketergantungan. Karena disemprotin sehari 2 kali ya kan, lama lagi. Nah itu gimana dok? Inhaler tuh maksudnya buat apa sih? Ya, inhaler itu sebenarnya adalah bentuk lain untuk dari sama seperti namanya terapi inhalasi juga. Itu pakai nebulizer, nih pakai obat bisa pakai yang MDI atau metered dose inhaler, bentuknya kayak inhaler kocok-kocokan yang isi cairan. Ya, isi cairan. Yang L gitu ya dok ya? Yang bentuknya L gitu, disemprot itu. Ada juga yang diserbuk. Namanya DPI, dry powder inhaler. Jadi serbuk itu kayak dalam satu wadah dikokang dulu, klek. Nanti disedot. Wah, itu begitu. Nah, itu dua-duanya sama pada dasarnya adalah berusaha menempelkan obat itu ke dalam organ target yang ada di saluran napas. Secara langsung makanya sedot itu. Sedot atau disemprotkan. Jadi sama kayak nebu sebenarnya, hanya beda sama lokasinya, hanya beda cara pemberiannya. Tapi menurut ini kayaknya malah lebih enak inhaler ya. Daripada bawa nebu, kebayang gak sih kalau anaknya lagi jalan-jalan ke rumah neneknya, terus ternyata dia sesek, nebunya kan gede kan sekarang kan, ya kan? Nah kalau inhaler berarti kan lebih nyaman ya. Iya benar. Dikocok gitu. Tapi emang bisa dok, anak langsung ngisep begitu aja. Nah itu pertanyaan bagus tuh buat ayah bunda. Susah pasti ya. Tapi ada solusinya sebenarnya dok itu dok. Pakai namanya spacer dok. Spacer. Ya mungkin udah baru dengar spacer kan, tapi udah booming lah dalam sejak COVID ini ya, banyak sering orang dengar spacer itu. Spacer itu kayak semprong, kayak bong. Kayak bong. Bener-bener bentuk kayak bom. Ya kan ntar nih ada gambarnya nih. Nah spacer kayak gini nih. Dia kayak namanya space gitu ya. Memberikan space tempat supaya obat itu bisa melayang-layang. Terus kita hirup dengan manuver yang sebisanya anak itu bisa. Betul, karena kan harusnya kalau inhaler itu kan kayak susah. 6 detik ya kan. Nah susah gak anak 5 tahun, 6 tahun agak susah. Makanya kita ada namanya spacer. Jadi kalau memang butuh asma perlu inhaler, jangan lupa pasang spacer biar lebih efektif gitu ya. Oke. Asma banyak banget nih. Saya yakin, dan tapi kan selain asma juga ada nih yang juga lumayan rame, namanya pneumonia. Bacanya pneumonia atau pneumonis itu? Ya, kayak bahasa Inggris P-nya hilang. Pneumonia. Jadi bacanya bukan pneumonia, pneumonia. Iya, benar kan saya ngomongnya. Pneumonia. Nah,
Apa bedanya batuk pilek biasa sama pneumonia, Dok? Nah, batuk pilek sama pneumonia ya. Batuk pilek itu ya kan gini. Tadi kita lihat namanya conducting zone sama respiratory zone. Respiratory zone. Ya, conducting zone selangnya, respiratory zone tangkinya. Tangki. Nah, kalau batuk pilek itu biasanya yang kena dari pipanya dulu. Pipanya aja. Tinggal pilih mau pipa atas atau pipa tengah atau pipa bawah. Nah, ini namanya beda-beda tergantung lokasinya. Nah, intinya adalah batuk pilek, pipa. Tapi kalau yang pneumonia atau pneumonia itu sudah nyampe ke tangkinya. Tempat pertukaran oksigen. Betul banget. Makanya heran gejalanya sesak. Orang tempatnya pertukaran oksigen kena radang. Ya udah nggak bisa nuker oksigennya. Jadi mungkin kita lebih gampang ngebedain. Ini pneumonia atau batuk pilek biasa adalah adanya sesak. Ya, paling mudahnya. Paling mudah itu ya. Jadi kalau batuk pilek nggak ada sesak sebenarnya kita lebih santai ya. Lebih santai. Karena kan paling virus gitu biasanya, kecuali 2 minggu berulang dan berat. Itu mungkin bisa antibiotik. Bisa. Tapi kalau batuk pileknya nggak nyampe 2 minggu udah membaik, berarti itu virus. Iya. Tapi kalau sesak berarti Kena pneumonia. Nah, pneumonia ini banyak nanya. Pneumonia itu bisa berulang atau enggak? Anak saya sudah pneumonia, gimana nih, Dok? Bisa pneumonia berulang enggak? Iya. Pneumonia itu sebenarnya kayak infeksi sebenarnya, infeksi batuk pilek biasa sebenarnya. Dia kena sekali ya udah selesai masalahnya. Karena pneumonia nggak mesti dari bakteri, tapi dari virus juga bisa virus. Bahkan jamur pun bisa jamur. Masalahnya nih kalau virus, kan virus anak batuk pilek juga kena virus juga. Nah, yang bisa berulang itu kalau anak-anak dengan faktor risiko tertentu. Nggak semua anak, intinya gini, nggak semua anak batuk pilek itu jadi pneumonia. Tuh. Terus nggak semua yang udah pneumonia itu akan terus ada pneumonia berikutnya kecuali kalau ada faktor risikonya. Apa tuh faktor risikonya? Yang bisa bikin anaknya pneumonia lagi. Ya, paling sering satu yang paling heboh sekarang nih, nggak divaksin lengkap. Kita ngomongin vaksin di sini panjang nih kalau kita ngomongin vaksin. Antara banyak. Udah banyak pasien saya yang parunya acak-acakan, rupanya nggak divaksin nih. Dari awal lahir. Vaksin apa, Dok? Yang bisa mencegah pneumonia? Ya, vaksin PCV, pneumokokus, kemudian influenza. Ya, kemudian yang sering di DTP tuh, DTP, HIB-nya. Terus campak. Campak nih. Banyak banget. Banyak banget ya. Iya, jadi kalau kita ngomongin vaksin tuh kan kayaknya lagi heboh karena banyak yang misinformasi itu, tapi lupa. Mereka nggak ngelihat apa yang terjadi pada anak-anak yang kena pneumonia. Betul, karena sebenarnya pneumonia itu kan juga lumayan tinggi ya angka kematiannya, Dok. Nah, nomor berapa sih untuk anak di dunia ini penyebab kematian anak? Sebenarnya pneumonia sama diare itu saing-saingan. Mereka nomor 1 dan nomor 2 yang membunuh anak di dunia ini. Terutama negara yang berkembang. Iya. Padahal ada banyak penyebab pneumonia yang sudah ada vaksinnya. Iya. Oke, nah gitu. Pneumonia dia sesak. Nah, apakah semua pneumonia harus masuk ke rumah sakit dan dirawat? Iya, pneumonia masuk rumah sakit sebenarnya enggak juga. Ada kalau di WHO itu ada klasifikasinya. Ada batuk bukan pneumonia, ada pneumonia yang ringan, ada pneumonia yang berat. Nah, yang pneumonia berat ini yang masuk untuk dirawat. Pneumonia ringan enggak. Pneumonia ringan tuh gejalanya cuman fast breathing dia, napasnya cepat. Kan tadi kan bermasalah di tangkinya. Dia merasa oksigennya kurang nih, makanya yang pertama digejalain napasnya dulu dong. Napasnya terlihat sesak ya. Nah, napas sesak itu tapi napasnya lebih cepat. Menggunakan otot tambahan jadinya terlihat ada tarikan-tarikan gitu ya. Nah, itu. Dan kalau misalnya napas awalnya cepat, nggak keburu nih orang, makanya dia menggunakan otot napas tambahan kayak Dr. Luki bilang tadi. Kayak cekungan di sini, cekungan di hidung, cuping hidung. Ada videonya nih kasih retraksi. Ada retraksi sini. Nah, itu kalau terjadi ya itu sudah pneumonia yang berat itu. Karena kenapa? Kalau udah sampai cekungan dada itu biasanya sudah muncul tuh namanya warning sign. Seperti kayak malas minum. Ada bahayanya keluar ya. Malas minum, anaknya sadarnya menurun, ngantuk-ngantukan mulu. Terus kadang sampai yang parahnya oksigennya turun, sampai kebiruan di mulut, di lidah. Terus yang parahnya bisa kejang. Bisa sampai kejang pneumonia, gara-gara pneumonia loh. Gara-gara pneumonia. Padahal sudah ada vaksinnya. Ada vaksinnya padahal. Jadi kalau anak-anak yang lagi batuk pilek, para orang tua harus ngeliat gerakan dadanya seperti apa. Kalau ada napas cepat, mungkin masih bisa di rumah. Kalau dia tapi udah ada retraksi, udah ada nggak mau minum, malas-malasan, udah gelisah, tidur terus, udah nggak pakai lama bawa ke IGD karena mungkin perlu oksigen, perlu infus, perlu dirawat. Tuh. Nah, kalau yang tadi yang napas ringan itu, Dok, yang sesak ringan itu, yang pneumonia ringan, sebenarnya obat antibiotiknya yang menurut WHO yang digunakan apa, Dok? Biar gampang nih, ya kan ada antibiotiknya kan nih, orang tua pada beli-beli aja nih.
Ya kan? Padahal Iya, iya. ini antibiotik WHO ini saya baru baca nih kemarin nih. Gimana dok antibiotik yang pneumonia ringan? Kemudian antibiotik kita bisa berikan antibiotik yang sejuta umat suka kasih. Gak ada indikasi kuat. Apa namanya dok? Amoxicillin. Amoxicillin. Kayak kan orang, ya elah. Obat Masa kampung ya? anak gua sesek dikasih amoxicillin sih yang bener aja. Tapi ada di WHO ya? Ada. Ini pakai WHO. Tapi dosisnya agak beda dok ya? Dosisnya agak beda, agak lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah Dan ini cuma 2 kali. bedanya. Jangan sampai orang tua tuh ngeliat, ya udah saya capek ke dokter anak, saya dibilang pneumonia dikasih amoxicillin juga. Oh dosis beda ya? Iya, dosis beda. Betul, oke. Terus ya itu kan juga jadi salah satu tambaran ya gitu. Padahal nih amoxicillin ini dipakai untuk pneumonia loh. Kenapa malah sering disalahgunakan? Kayak kacang goreng ya. Kacang goreng dikira kayak bukan, padahal tuh salah satu terapi utama pada fast breathing pneumonia ringan. Iya, ya, betul. Oke. Terus Tapi nanti yang fast breathing itu perlu di ini juga, anak demam juga napasnya cepat. oh iya benar. Bedanya adalah yang pneumonia itu napasnya cepat dan menetap. Kalau napas karena demam, napas cepat karena demam, dia demamnya turun, napasnya turun lagi. Ah iya iya. Nah, benar ini berarti harus seperti ini. Para orang tua yang ngelihat kalau anaknya terlihat sesak, yakinkan dulu suhunya berapa. Iya. Ya kan? Kalau suhu tinggi memang biasanya bikin napas cepat. Mm-mm. Nah dia juga cepat. Mm-mm. Anak saya berdebar dok kalau demam emang begitu. Ya kan anaknya Iya. gelisah ya pasti. Gelisah, kan demam. Lagi sakit demam gelisah. Tapi kalau ketika demamnya menurun, sesaknya masih berlanjutan, jangan Iya, pneumonia. betul. Masa pakai lama. Iya, kadang suka konfirmasi juga. Kan kalau udah mengurangi oksigen, konfirmasi pakai oximetry. Oximetry, nah benar. Semenjak COVID ya. Ya. Udah lumayan banyak yang punya oximetry. oximetry. Bagus. Berarti kan ada nilai normalnya. Nah, Ya. sebenarnya apakah harus 99 dong? Wah, Aman 99. Tanyaannya bagus banget nih. Sebenarnya 97 cukup. Untuk 97. anak itu 97 cukup. 97 is the new of 100%. Oke, 97 is the new 99. 99%. Oke. Jadi nggak usah terlalu nganggap perfect ya. Ya. Oksigennya harus mentok gitu enggak ya? 97 juga berarti. Ya. Terus mulai kapan kita mulai warning kalau di bawah 94%? 94. Ya. 94 sampai 96 hati-hati. Ya hati-hatilah, kan? masih observasi ketat. Ketat, lihat gerakan dadanya. Ya. Di bawah 94 nggak pakai lama bawa ke IGD. Ya. Betul. Oke, ingat tuh Bu, yang punya oximeter cara bacanya juga harus benar. Jangan punya doa. Soalnya langsung harus mentok 100. Betul. 98 malah dikasih oksigen yang cepat gitu loh buat Iya. semua. Nah, terus kan sekarang nih udah makin mantep nih, Dok. Kan yang saya tahu ya, pneumonia itu kan bukan cuman bakteri aja. Ya. Dulu waktu saya sekolah, semua pneumonia dikasih antibiotik. Ya. Nah, sekarang kan ada banyak pemisahan-pemisahan baru yang bisa membedakan ini bakteri atau virus. Ya. Nah, itu bisa kita gunakan nggak, Dok? Pada di mungkin rumah sakit yang agak lebih maju gitu ya. Ya, benar. Sekarang memang banyak tuh namanya syndromic respiratory panel respiratory testing. Panel Syndromic- respiratory ya, syndromic panel respiratory testing. Nanti ada juga syndromic gastrointestinal testing kit, ada lagi. Jadi ini kalau yang buat pernapasan itu, kalau kan kita tahu ya, banyak banget batuk pilek itu karena virus. Jangan overuse antibiotik karena Betul. virus penyebabnya. Amoxicillin keluar lagi ntar. Keluar lagi ntar ya. Callback nanti dia. Jadi kita harus berikan pemeriksaan itu untuk menentukan ini kira-kira perlu antibiotik enggak nih. Nah, jadi kalau kita bener swab misalnya, alatnya biasanya kayak COVID dulu, swab itu sebenarnya. Swab, kita kasih swab kita ya PCR namanya ya. PCR. Namanya POC, point of care testing namanya. Point of care testing. Jadi kayak base-nya PCR sebenarnya. Swab, nanti ada reagennya, langsung muncul hasilnya. Masukin alat muncul hasilnya. Nah, itu sama persis kayak COVID dulu. Cuman sekarang banyak Panelnya apa virusnya. hasilnya? Ada virus, ada bakteri, Ya, ada jamur ada nggak sih? Jamur enggak? Jamur nggak ya? Berarti itu bakteri. Ya. Berarti kalau dia virusnya positif, bakteri negatif mungkin nggak perlu antibiotik. Ya, nggak perlu ternyata. antibiotik. Bisa ngurangin lebih dulu. pede kita. Lebih Udah Bu, pede. tenang aja, nggak usah pakai antibiotik Bu. Kita kasih suportif saja. Ini kemarin saya konsul sama dokter. Dokter Dimas atau di ruangan rumah sakit soalnya. Ya kalau itu kan memang menarik ya. Pneumonia, asma, ada satu lagi nih yang lagi naik nih. Tuberkulosis. Kita ada World Tuberculosis Month tuh kapan ya? Betul. 24 Maret. Maret, bentar lagi dong nih. Iya, 24 Maret. Ini sekarang tanggal 17. Kita lagi tag tanggal 17, ini tanggal berapa nih bisa diedit nih? Kita tanya editor ya. Iya. Editnya kan agak lama, tapi 24 mingguan udah bisa ya. Iya. 24 ya ada World Tuberculosis Month ya. Ya, World Tuberculosis Day. Tuberculosis Day, nah Ya. ED, karena tanggal 24. Nah, HTBS singkatannya, Hari Tuberkulosis Hari Dunia. Tuberkulosis Dunia. Ini sebenarnya kan kalau para orang tua, Hmm. apalagi kalau yang lagi ngejar-ngejar berat badan ya.
Iya. TB itu kayak jadi momok bahwa penyebab berat badan nggak naik. Hmm. Tapi orang nggak ngerti TB itu apa. Nah kita mulai dari definisi nih para ibu. Iya. Sebenarnya tuberkulosis atau TB atau apa paru-paru basah atau apa ya bahasa awamnya? Ya itu suka dibilang itu juga ya. Udah definisi dulu dok biar pada orang tuh pada ngerti nih. Jadi definisi TBC itu atau TB itu singkatannya ya, itu penyakit yang disebabkan oleh kuman namanya Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium, menyebut kuman, bakteri berarti ya? Ya bakteri. Nyerangnya di mana nyerangnya? Nyerangnya awalnya di tangki paru kita. Tangki paru kita. Parunya. Nah, terus kalau udah masuk tangki dia bisa masuk pembuluh darah, nanti bisa kemana-mana, nyebar kemana-mana. Dari semua yang dialiri di pembuluh darah itu bisa kena. Berarti selain di paru ada TB kulit, TB kelenjar, Betul. TB ginjal, Betul. TB jantung, Betul. TB tulang, Betul. TB mata, Tuh. Yang paling bahaya TB otak. Aduh, itu udah susah banget. cuma 2 kalau kena otak, pilihan 2. Kalau nggak mati cacat tuh. Cacat, nggak ada ya. Astagfirullahaladzim. Dan sebenarnya TB bisa dicegah. Pakai apa? Pakai vaksin. Tapi sebenarnya dok ya, sebenarnya kita kan sebenarnya BCG itu kan lumayan banyak ya gitu ya. Iya. Tapi kan kenapa TB kita masih banyak ya? Apa memang vaksin TBC itu optimalnya nggak terlalu tinggi? Ya. Atau memang TB-nya kita tinggi banget? Atau kita kayak nggak punya ada vaksin baru gitu buat TB-nya kan lagi rame tuh. Ya. TB vaksin Bill Vaksin Gates. TB MR71 namanya. Iya itu. Nah, sebenarnya gini, kenapa TB masih banyak? Karena sebenarnya TB itu kan menular lewat udara, ya. Sebenarnya gini, TB itu masih banyak di kita itu karena sifatnya senyap dia, infeksi senyap, pelan-pelan, tahu-tahu melonjak dan nularnya di dalam rumah. Senyap. Senyap. Kayak nggak ada gejalanya. Kayak nggak ada, ya pelan-pelan gejalanya. Pelan-pelan gejalanya. Karena masa inkubasi lama, jadi kayak gejalanya nggak kayak full blown cepet kayak virus gitu. Begitu sakit sekarang besok muncul gejalanya. Kalau TB itu berapa lama dok? Ya, diem-diemnya gitu. 2 pekan sampai 12 pekan. Sampai 2 pekan sampai 12 pekan. 12 pekan berarti sampai 3 3 bulanan. Nah, Kenanya sekarang nih amit-amit saya kata 3 bulan kemudian baru Bisa muncul muncul gejala. gejalanya. Gejalanya pun juga senyap-senyap juga. senyap juga. Apa sih dok gejala yang mungkin biar para orang tua ngedar jangan nih TB nih. Ya, paling sering nih gejala TB itu sebenarnya kalau pada anak gak seperti dewasa yang batuk-batuk gitu. Awalnya justru malah demam sebenarnya. Demam. Angkat-angkatan mulu. Infeksi biasa bikin demam. Ya. Nah, TB juga bikin demam. Sumeng-sumeng gitu. Demamnya gak terlalu tinggi gitu ya? Gak terlalu tinggi, tapi manteng. Biasanya ya 38, 37,5, 378 gitulah. Tapi lama dok, sampai 2 minggu. Demamnya lebih dari 2 minggu. Oke, itu demam satu tuh gejalanya. 2 pekan itu demam. Nah terus biasanya dia diobatin apapun nggak hilang-hilang dia 2 pekan itu. Yang kedua berat badan karena demam itu anak juga nggak mau makan pasti. Iya. Kalau nggak makan pasti malas-malesan kan, nggak mau makan, beratnya pasti nggak naik. Terus kalau beratnya nggak naik ya kelihatan beratnya nggak naik, yang berat badan tidak naik meskipun 2 bulan sudah dilakukan intervensi dulu. Ini yang paling sering. Intervensi dulu, jangan langsung dibilang TB. Iya. Berat badan nggak naik, demam berat badan nggak naik, batuk sebenarnya jarang. Ya bisa juga dok. Ya kalau misalnya anaknya demam nih, malas-malasan, ada inflamasi dalam tubuhnya, maka tubuh kan malas-malasan juga. Kayak Malaysia anaknya, Malaysia masuk poin 3. Lemas, males. Malas-malas main enggan, ngapain nggak mau. Yang belakangan, kalau alergi peradangan, kan kelenjar getah bening itu membesar. Besar. Ketika membesar, kalau dia membesar dekat-dekat di tenggorokan di dalam, dekat sensor batuk, menekan saluran napas, baru ngelangsang batuk biasanya. Jadi batuknya karena si kelenjar getah bening yang membesar di sekitar saluran nafas menekan dan jadi merangsang batuknya. batuknya. Bukan karena infeksi langsung ke paru-parunya. Bukan infeksi, belum tentu infeksi. Karena nggak gitu jalannya sebenarnya. Kayak TB pada anak memang lebih jarang batuk. Ya, makanya kita lihat jarang batuk dan kadang dahaknya susah negatif ya. Suka negatif dahaknya juga. Karena kan gini, kuman TB masuk itu kan langsung ke ujung paru dia. Alveoli. Nah, alveoli kan nggak ada salurannya. Jadi kuman TB itu di ujung-ujung paru, mentok-mentoknya. Beda sama dewasa. Kalau dewasa itu di dekat-dekat cabang-cabang paru yang besar. Jadi dia ngomongnya keluar kumannya, kita ngomongnya keluar. Iya. Itu mengapa kalau ada anak kena TB, berarti kita harus mencari sumber betul banget penularannya. Kita satu anak TB berarti satu rumah ya dok ya? Ya betul. Penting nih supaya kita kayak kelar-kelar gitu anaknya TB. Taunya dari kakeknya, neneknya, oh enggak saya cuma batuk-batuk sedikit-sedikit aja. Kakek karena nggak mau berobat. Sakit bolak-balik gitu. Aduh. Soalnya iya kita nomor 2 kan ya? Betul, nomor 2. Lumayan rankingnya bagus nomor 2 tapi rankingnya untuk keburukan gitu. Keburukan. Jadi kecatatnya 387 per 100.000 penduduk.
387 anak. 357. 357 Nanti cek lagi deh. anak per 100.000. Ya. Banyak ya berarti ya. Banyak. Jadi sebenarnya 387 ya, 387 per 100.000 penduduk. Jadi kalau kita bayangkan yang naik KRL Jabodetabek itu kan sehari 1 juta ya. Berarti ada 1 sekitar juta bagi 100, kira-kira ya 3.800-an. 3.000 orang TB Ya, yang nggak tahu sebenarnya, mungkin juga nggak tahu. Itu perkiraan, bukan yang justifikasi KRL semua TB ya. Dan juga itu berarti apakah mudah menular ya kalau dewasa? Apakah cuman sekali ngomong langsung terima, atau kan dulu katanya kontak erat gitu? Apa masih seperti itu? Jadi itu jawabannya, kontak erat itu sebenarnya. Okay. Jadi TB itu nggak mesti kita ketemu sekali langsung sakit, nggak gitu. Beda sama COVID. Kalau COVID kan kita kebetulan langsung sakit. Cuma ya. selewatan doang aja kena. Tapi TB enggak, dia perlu waktu lama paparannya. Jadi kayak dia harus sehari minimal ya 1 kali 24 jam. Itu namanya. Jadi ada namanya kontak erat, ada namanya kontak serumah. Kalau kontak serumah ya sehari-hari bersama 24 jam di rumah itu. 1 kali 24 jam dimasukin termasuk kontak serumah. Ya, nanti kalau mudik hati-hati nih, misalnya saudara kita ada yang TB, kita nginep semalaman, bisa jadi kontak serumah. Karena sendiri 24 jam satu rumah. Ya. Okay. Ada namanya kontak erat. Kontak erat itu enggak serumah, tapi dia sering datang, sering nganterin, sering rawat, sering apa, pokoknya sering dititipin. Jadi kayak neneknya beda rumah, pengasuhnya pulang pergi, di rumahnya ada yang TB ternyata. Ya. Susah jadi banget soalnya. Paparannya minimal 4 jam sehari, Dok. 4 jam sehari. Nah, terus dari itu berulang-ulang setiap hari seperti halnya paparan pada orang yang serumah. Oke. Berarti saya garis bawahi tuberkulosis itu penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosa. Terus pada anak gejalanya kadang-kadang nggak terkelihatan. Ya. Dan ini bahayanya si Mycobacterium tuberculosa ini, penyakit TB-nya itu tuh bisa nyebar kemana-mana. Betul. Bukan cuma ke paru. Ya. Kadang soal orang tua cuma tahu BB-nya nggak naik gara-gara TB. Padahal TB bisa kemana-mana. Terus dan nggak semua berat badan nggak naik punya TB juga. Nggak semua batuk lama punya TB juga. Nggak semua demam lama punya TB juga. Iya, karena kalau kita curiga TB, kita harus meyakinkan kita terapi dulu penyebab yang lain nggak membaik, baru kita pikirkan TB. Betul. Nggak langsung main hajar-hajar aja. Betul. Dan kuncinya ada di kontak. Kita harus nyari kontaknya dulu. Nanya. Betul. Jangan para orang tua aja, maksudnya para di rumah juga jangan denial gitu ya. Kalau ternyata anaknya ternyata positif TB, maka harus dicari kan. Ya. Ini anak dapat dari mana nih? Betul. Tandanya biasanya kalau kita mencari itu tes mantuknya positif. Tes mantuk positif. Ya, kalau tes mantuk positif harus cari dari mana nih. Tes mantuk itu kan yang ini ya, kalau mungkin pertama yang disuntikan. Ya itu IGRA, yang tes mantuk disuntik sini. Suntikan, 2 hari suruh balik ke dokter. 2 hari. Dilihat diukur. Betul, diukur munculnya. Nah, sebenarnya kan yang bikin males bukan males sih. Yang bikin para orang tuanya jadi agak malas berobat itu karena tuberkulosis itu bukan kayak batuk pilek yang 3 hari 5 hari kelar. Ya. Butuh 6 bulan, butuh 9 bulan, butuh 12 bulan. Pertanyaannya, kenapa bukan cuma TB ya, ada beberapa lah penyakit. Kenapa TB ini pengobatannya tuh lama banget? Nggak bisa apa kita ngasih 1 hari sekali udah kelar gitu. Pertanyaan bagus tuh. Jadi gini, kalau kita lihat kenapa kuman TB itu lama pengobatannya, karena yang pertama metabolismenya, inkubasinya itu lama dia. Karena waktu membelahnya lama. Virus itu membelahnya setiap 22 sama hitungan menit sampai setengah jam dia bisa membelah lagi dengan cepat. Kalau TB itu perlu waktu minimal 12 sampai 48 jam dia baru membelah lagi. Jadi kayak belahnya lama-lama gitu. Makanya membunuhnya juga perlu waktu lama itu. Karena bisa jadi yang kita bunuh sekarang belum besar. Masih piye istilahnya. Nah, yang kedua, kuman obat TB itu ada banyak sebenarnya. Obat TB ada 4 tuh biasanya ngasih. Itu kerjanya macam-macam, beda-beda itu. Ada yang fungsinya buat menghajar dinding sel bakterinya. Ada yang fungsinya buat menghancurkan DNA-nya. Ada yang fungsinya buat menghancurkan membran sel. Ada yang buat supaya nggak berkembang biak. Betul, bakteri statik. Jadi makanya kerja bareng. Iya. Ya kan soalnya kan obatnya kan kalau udah ketemu anak saya TB, ntar kepikiran kan pengobatannya 6 bulan, 9 bulan, obatnya banyak banget gitu. Ya. Nah itu, terus sekarang kan karena ini lagi heboh nih di media sosial. Karena TB-nya itu susah sekali nih 6 bulan 9 bulan. Lalu ada konten yang ngomong pakai pengobatan TB bisa pakai herbal. Sebenarnya posisinya gimana? Boleh nggak sih menggunakan herbal? Ya, kalau pakai herbal ya itu seperti halnya ya kalau gini, obat TB itu kan ada cara kerjanya ya. Cara kerja. Jadi penyebabnya jelas, kuman. Kuman Mycobacterium tuberculosis. Membunuhnya gampang, hancurin dinding selnya. Itu aja. Dinding sel hancur, udah lisis dalamnya, keluar semua kumannya.
Nah caranya gimana? Hancurin dengan dinding sel. Saat ini yang sudah terbukti adalah obat-obatan yang menghancurkan dinding sel. Contohnya isoniazid. Ya, itu menghancurkan dinding sel itu. Model-model gitu ya. Itu makanya obat rifampicin, kalau rifampicin DNA dia. Pyrazinamide membran sel. Etambutol itu menghancurkan dinding sel juga. Jadi INH sama etambutol itu biasanya bareng-bareng kerjanya. Nah, itu berarti itu ada itunya. Tapi kalau herbal itu posisinya itu bisa menggantikan ya atau bisa aja yang ngebantu-bantuin lah. Herbal untuk dikatakan sebagai sebuah obat namanya fitofarmaka kan. Itu perlu proses yang panjang. Kalau kita tuh pernah belajar dulu kan, studi jenjang studi dok. Ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 gitu kan. Perlu butuh tahap-tahapan itu kan. Nah, itulah kadang-kala kita perlu selektif memberikan herbal itu. 1, kenali cara kerjanya di mana. 2, ini uji klinis masuk apa tidak. Kalau sejauh ini tidak ada yang belum bisa membunuh kuman seperti halnya kuman obat TB yang ada saat ini. Jadi ya kalau kita bilang, mohon maaf nih, kita masih harus pada yang sudah terbukti kalau ngobatin itu. Betul, karena kita kan sebagai dokter kita harus memberikan terapi, memberikan edukasi itu ada dasarnya. Ya. Betul. Nah kalau herbal itu ada dasarnya, kita harus baca dulu. Betul. Cara kerjanya gimana, terus efeknya apa. Efek samping, ada efek samping gak sih herbal? Ada lah ya? Ada. Semua mirip gak sama, cara kerja mirip gak sama obat yang udah ada. Betul, interaksi. Betul, jadi kan yang saat ini guideline jelas sudah ada. Obat, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 12 bulan tergantung keparahan. Kalau herbal, mungkin kan juga ada dokter spesialis herbal juga ada ya, sekarang udah mulai ada. Ya. Nah itu kan sudah fitofarmaka, artinya udah menggunakan penelitian yang jelas, sudah ada efeknya dan sudah ada ilmunya, itu oke. Tapi tetap kayaknya tidak bisa ya. Sampai saat ini belum bisa menggantikan ya. Belum ada bukti yang sokeh untuk mengatakan bahwa ini bisa efektif untuk menghalau atau membunuh kuman TB. Nah, itu kira-kira. Oke. Kan kumannya mati, orangnya sembuh. Betul. Kuman gak mati, orangnya terus sakit, itu aja. Ya. Oke. Ini banyak banget sekarang nih. Kita udah ngomongin tentang apa itu respirasi anak, batuk, pneumonia, asma, TB, banyak banget. Udah sejam belum sih? Belum ya? Nambah lagi sejam lagi lah. Berapa lagi? Kita 2 jam 1 jam. Apa tuh? 10 menit lagi. Oke, berarti kita masuk ke sesi terakhir dong. Ya. Mitos fakta. Itu ada banyak nih yang nanya nih. Mitos fakta nih, oke. Ya. Nah, ini juga lucu. Bukan lucu nih, rame di media sosial. Ada suatu, nggak tahu deh nakas itu bukan, dia mengeluarkan dahak bayi dicolok-colok gitu. Nah sebenarnya dahak ini perlu dikeluarkan kayak gitu nggak? Atau boleh nggak sih ngeluarin dahak dicolok-colok gitu keluar dahak? Lihat ya dok kontennya dok. Ya aku belum lihat ya. Belum lihat. Jadi bayinya. Yang lain mah dibolak-balik itu. Ini bukan itu beda lagi. Jadi bayinya lagi batuk, terus Ya. dia menggunakan saya nggak tahu kayak spatel atau apa, dicolok-colok gitu, dia keluar dahaknya. Saya nggak tahu tuh dahak atau memang muntahan cairan dari lambung gitu. Ya. Tapi banyak banget memang. Nah itu sebenarnya boleh nggak dok? Bahaya atau ada gunanya? Oke, intinya ngeluarin dahak ya. Jadi gini, batuk itu sebenarnya cara tubuh kita untuk ngeluarin dahak. Ya, tadi dibahas. Ya, batuk. Tinggal mau belum atau ditelan. Betul. Pernah nggak lihat dari dulu lahir? Pernah nggak? Dari dulu dokter anak. Pernah nggak lihat bayi? Pernah nggak lihat? Jangan kan bayi saya aja belum bisa. Iya kan? Anak tuh nggak bisa begitu. Kalau udah tiap kali vaksin didudain dong. Masih didudain. Betul, dia belum bisa, muncul-muncul belum bisa. Makanya cuma bisa ditelan. Betul. Ketika ditelan nanti dibuang liat Jadi ada ingus-ingus di nya gitu. Jadi gitu aja. Emang nggak dikeluarin tapi pada cara yang berbeda. Nggak mesti. Karena nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan sunatullahnya dia akan ditelan. Masuk ke saluran cerna, maka kadang suka ingusnya ada ingus. nya ada ingus-ingusnya lah. Ada ingus-ingusnya. Ya. Terus tapi kalau dia ditelan gitu kenapa dia masih batuk gitu? Masih ada dahaknya? Nah, karena masih ada prosesnya. Masih ada prosesnya. Jadi walaupun sebenarnya nih dokter mungkin belum lihat ya kontennya tuh jadi benar-benar kayak dikocok-kocok dok. Bayi dipegang mulutnya, dikocok-kocok gitu sampai dahaknya keluar. Gitu. Ya mungkin kalau kita lihat mungkin oke dahaknya keluar. Tapi kalau dia proses infeksi masih ada, berarti kan mungkin aja dahaknya masih ada kan? Ada terus. Muncul lagi kayak udah dahaknya keluar ya ada produksi lagi. Jadi kayak nggak ada gunanya dok. Iya. Selama virus itu tinggal di tubuh kita ya masih ada terus dia. Oke, berarti mitos ya. Mitos. Kita nggak usah dikeluarin, Mitos. anaknya akan keluar sendiri. Oke, Betul. pertanyaan berikutnya apa lagi tadi? Anak dengan asma nggak boleh tidak olahraga. boleh berolahraga. Gimana dok? Wah, keren banget nih. Asma itu olahraga. Ya, gini nih. Kita dokter anak kan ya. Tugasnya kan membuat anak bisa bermain, belajar, makan apa saja suka-suka dia.
Ya, sunatullahnya lah kembali. Oh, fun lah dia. Fun. Selayaknya anak. Ya, jadi kayak zaman dulu majalah bermain dan belajar. Bermain dan belajar. Bobo itu ya? Bobo. Wih, tahun banget umurnya, astagfirullah. Terus. Ya, intinya kita membuat anak bisa bermain dan belajar dengan baik, ya enggak? Nah, salah satunya, kenapa kita ngobatin asma? Ya biar anak bisa aktivitas bebas, nggak ada hambatan. Boleh nggak? Ya boleh, tapi kita kontrol dulu asmanya. Nah, asmanya kalau sudah terkontrol, anak itu harus tahu limitnya dia. Oh segini nanti bisa dites. Limitnya sejauh apa bisa kan? Orang tua bisa ngeliat tuh. Ketika dia tahu batasnya harus berapa, makanya dia harus membatasi dulu. Ketika nanti asma udah terkendali, dia bebas ngapain aja. Kalau asma sudah terkendali itu bebas ibaratnya, udah sembuh kita katakan. Makanya orang tua suka bilang orang tua, saya kecilnya asma dok, gedenya udah sembuh, udah hilang. Karena udah terkendali dia. Boleh bebas olahraga. Iya. Tapi kalau ada kalanya kalau yang udah in between itu lagi dikontrol, dia mau olahraga, kita kadang ngasih obat inhaler. Sebelum main olahraga main bola nih Mas Usal, sedot dulu. Oh gitu bisa buat mencegah, mencegah kambuh. Ya. Itu diizinkan, di Gina diizinkan itu. Kita boleh. Sebelum aktivitas berat sedot dulu. Berarti targetnya kita bikin asmanya terkontrol dulu. Terkontrol. Setelah itu mau olahraga, mau ngapain, bermain dan belajar. Boleh, silakan. Oke. Berarti bisa ya? Bisa. Berarti mitos tuh, bisa ya? Mitos, bisa. Bisa olahraga. Apalagi anak dengan yang batuk tidak boleh minum susu. Maduh. Anak batuk tidak minum susu. Anak batuk tidak boleh minum susu. Ini kenapa ini korelasinya nih? Korelasinya abis minum susu, batuknya makin heboh. Makin heboh. Oh iya. Susunya dingin, susunya rasa tertentu kali ya. Betul, makin rasa tertentu, dingin. Iya. Pada dasarnya gini dok, kalau kita batuk kan ada sebabnya. Contohnya ada infeksi paling sering pada anak. Ketika lagi infeksi itu, saluran napas kita tuh lebih tinggi responsnya. Lebih sensitif dan lebih reaktif pasti. Karena lagi meradang. Iya lagi meradang. Jadi ketika lebih responsif, lebih sensitif, minum kena apa aja pasti jadi batuk. Kalau karena kita sudah tahu basicnya begitu, maka anak yang batuk itu karena infeksi virus suka dehidrasi, sebenarnya makan apa aja, minum apa aja boleh. Boleh. Asal tidak membuat tenggorokannya makin teriritasi. Ya. Nah, susu kah? Apakah susu itu bisa mengiritasi, nggak bikin batuknya makin heboh? Nah, masalahnya kalau susunya rasa tertentu nih, anak yang benar-benar terkontrol alerginya, dia bisa memicu. Tapi nggak sepenuhnya alergi. Susu coklat nih, mesti alergi terus, enggak. Kan tadi kalau dia masih hiperresponsif maka masih hipersensitif istilahnya. Ketika sudah terkendali ya selama belum terkendali ya hindari dulu ya makan yang ada coklatnya, ada kacangnya gitu. Susu rasa kacang, hazelnut nanti dulu. Tapi kalau susu yang lain silakan tidak masalah. Berarti mungkin penambahnya yang ngebikin. Betul. Jadi sebenarnya mitos tetap jadi mitos ya. Mitos kalau secara global mitos itu. Tapi kalau susunya berasa-rasa, susunya cuma 17%, sisanya gula. Nah, itu iritasi. Pasti bikin iritasi. Ya keren. Oke, ada lagi kan nih? Nah, ini nih. Boleh bagus nih. Karena juga nih sebenarnya jadi suatu perbincangan dari dokter anak nih. Kita selalu bilang bahwa tenang aja kalau TB anak itu nggak menular. Apakah benar TB pada anak itu selalu pasti tidak menular kemana-mana? Ya kalau pasti tidak ya. Pasti tidak. Pasti tidak. Tapi TB anak itu kenapa dibilang tidak kebanyakan nggak nular? Karena ada penelitian. Anak yang TBC diambil dahaknya, terus dikultur. Dikultur tadi dibiarkan ya. Dibiarkan. Bukan dicek dengan mikroskop, bukan. Dikultur dibiarkan. Masuk ke dalam agar didiemin dikasih gitu ya. 2 bulan. 2 bulan. Itu ternyata hanya 30%. Ya? Yang itu penelitian lama. Kalau sekarang cuma 4 pekan. Tetap aja lama ya. 2 minggu. Karena memang Mycobacterium itu lama itunya ya. Lama berkembangnya ya. Satu medianya beda sekarang. Kalau dulu medianya masih agar, sekarang cair. Jadi cukup 2 minggu. Oh iya 2 minggu sekarang cukup. Nah itu ternyata setelah dibiarkan hanya muncul 30%. 30%. Jadi ada 70% yang emang gak numbuh tapi dia TB. Jadi kesimpulan itu yang mengatakan TB pada anak jarang menular. Nah, yang kedua, kenapa bisa begitu? Karena kumannya dikit jumlahnya di paru itu, namanya pauci basiler. Jadi kuman dikit tapi bisa nimbul dampaknya responnya besar. Karena respons imun anak kan beda sama dewasa. Dan satu lagi, lokasi penempelan kuman itu ada di ujung. Beda sama dewasa. Ketika ada dahak nggak ikut ambil. Make sense. Makanya susah ya kalau saya dulu TB tuh, ayo kita ambil dahaknya. Susah banget ambil dahaknya. Anaknya susah batuk dan juga bakterinya di ujung. Nggak akan muncul. Makanya itu bisa kita sebut sebagai mitos sebenarnya. Mitos. Ya tidak selalu nular kan? Tidak selalu nular pasti. Ya masih ada. bisa nular. Masih 30% nular, tadi ya kalau penelitiannya. Tapi banyak kan nggak menular, nggak semenular dewasa. Betul. Okay. Nah ini juga nih. Soalnya saya juga beberapa kali ngomongin tentang atopic march. Nah pertanyaannya adalah asma nanti gede juga hilang kok. Udah nggak usah dipapain. Perlu. Nah itu mitos apa tahu dong?
Ya, sebenarnya asma itu selama tidak ada pencetusnya nggak akan muncul dia. Karena dia alergi. Ya, Ada sesuatu alergi terbentus muncul asmanya. Yang kedua, asma biasanya ada temannya. Asma ada temennya, nggak sendirian ya. Rinitis, sinusitis. Betul. Nah, kadang kalau itu nggak dikendalikan, maka memunculkan asmanya. Nah, Konsepnya yang apa tuh? Unit airway konsep. Iya, hidung, sinus. Ya, nyambung saluran asma. nafas bawah. Jadi kalau ini nggak terkendali di sini, pasti dari sini nggak terkendali dulu. Jadi kalau terkendali ini, biasanya kalau udah kecilnya udah nggak terkendali, gedenya biasanya dia misalnya gedenya terkendali, ini mungkin nggak masalah, asmanya hilang, tapi ini masih ada terus. Rinitisnya ada terus. Tiap pagi tuh. Tiap pagi bersin. Gatel, mampet, bersin. Ya, gitu. betul. Ya. Makanya juga ada obatnya yang mirip dengan asma, Ya. buat hidung. Ya, buat hidung, buat hidung. Ini tuh pasien saya konsul ke dokter, balik-balik dikasih obat hidung. Ya, betul. Berarti itu nggak ada salah. Betul, karena asmanya belum jadi banget. Tapi dia punya ini yang kalau kita biarin akan jadiin asmanya. Pantes pasien saya konsul ke beliau, balik-balik dikasih obat hidung. Oh itu, baik dok, terima kasih. Wah, benar-benar. Jadi asma, terus sinusitis, rinitis yang di hidung itu satu saluran. Jadi kurang lebih terapinya mirip-mirip dok ya. Cuman beda aja alatnya. Ya, mereka tuh sama kayak semua base-nya adalah penyakit radang kronik. Semua ibaratnya kayak semua itu kayak beda kue cucur sama kue cincin lah. Kue cucur beda bentuknya ya? Beda bentuknya aja. Adonannya sama. Adonannya sama. Betul. Sekarang saya minta dokter Dimas sih ngasih tips nih. Biar orang tua makin pinter gitu. Sebenarnya nih Dimas kan tiap hari ketemu nih buat pilek sesek gitu. Kesalahan yang paling sering terjadi pada yang dilakukan orang tua ketika menghadapi anaknya lagi batuk pilek. Nah, gimana dok? Ya, yang pertama ini ada banyak berarti ya. Kesalahan yang pertama, buru-buru langsung kepikiran, perlu antibiotik nggak? Karena batuknya tadi basah, kemudian dahaknya hijau, pileknya parah banget kayak orang tua, batuk kayak orang tua. Nah itu satu. Tidak semua batuk perlu antibiotik. Tidak semua perlu antibiotik. Tapi udah kita bahas tadi ya. Ya. Yang kedua, kadang kalau kita seringkali mengatakan sesak nih. Sesak itu persepsinya beda. Orang tua, iya nggak sih? Betul, nggak sih? Suara gerak rokanya bilang sesak. Betul. Sesak definisinya adalah kita samakan persepsi. Sesak itu definisinya adalah peningkatan frekuensi napas atau peningkatan usaha napas. Dibanding normal lebih tinggi ya. Ya, dan menetap. Nggak hilang lagi demam sendirinya. doang, bukan lagi nangis doang. Ya. Anaknya juga cepet napasnya, juga cekung-cekung. Kalau lagi nangis, kesel dia. Terus nangisnya hilang, hidupnya kempis. Tapi kalau keselnya hilang. Tapi kalau keselnya menetap itu berarti. Ya betul. Yang ketiga, kadang-kala kita harus waspada, nggak semua wheezing atau mengi itu punyanya asma. Betul. Ini sering nih. Betul. Ya sih sering gak sih datang ke tempat dokter gitu ya. Ngik. Ya. Jadi belum tentu perlu dinebu sebenarnya. Nah, tapi perlu dicari tahu sebabnya apa, usianya berapa. Tapi kalau udah sesek banget, ya udah deh, kalau sesek banget daripada ganggu, kasih dulu. Karena fungsinya untuk life saving istilahnya. Nah, untuk emergency. Nah, kemudian yang keempat tadi yang dahak harus keluar tadi. Harus keluarin dahaknya. Kadang-kadang kok nggak bisa keluar, merasa. Jadi batuk itu semakin parah batuk suaranya ya, belum tentu menunjukkan semakin berat penyakitnya. Iya, sama kayak demam sebenarnya. Ya tingginya demam tidak selalu berhubungan dengan beratnya penyakit. Iya benar. Kalau anaknya aktif nggak apa-apa. Iya. Batuk juga gitu ternyata. Batuknya heboh belum tentu batuknya itu penyakit lebih berat. Iya. Jadi kalau batuk kuruk kayak orang tua belum tentu sakitnya lebih berat. Bisa jadi lokasinya di titiknya. Iya. Tapi ada batuk yang tertentu yang dokter biasa ngasih tahu juga, mana yang batuk yang kayak pertusis atau batuk yang khas. Ya, sebuah hari. Nah, kemudian atau lagi aja ya, biar 5 ya. Biar 5 apa ya terakhir ya? Yang paling sering orang tua bingung adalah ini, nebu. Nebu benar. Ya, nebu itu kalau bener udah asma nih anak nih, suka nggak mantep kalau nggak pakai nebulizer yang dicolok listrik. Nah, makin banyak asapnya, makin banyak asapnya makin mantep. Makin gitu. Mantep. Padahal makin repot makin mantep. Padahal penelitian menunjukkan menggunakan yang inhaler. Yang pakai spacer, asal caranya bener ya. Pakai spacer itu setara dengan 4 semprot spacer itu, 4 semprot MDI pakai spacer itu setara dengan 1 nebu. Ya, jadi lebih oke, lebih gampang, lebih praktis. Nggak perlu nyari listrik. Ya. Barangnya gede-gede, dia cuman bentuk ini sama spacer. Mabong. Udah mabong. Betul. Jadi jangan takut, dan malah kalau dokter anaknya ngasih spacer dan inhaler tuh harusnya diapresiasi ya. Ya. Memberikan pilihan yang lebih gampang.
mudik kan gampang, nggak perlu Iya. gede-gedein kopernya buat bawa nebulizer. Gak perlu berhenti ke rest area nyolokin Nggak listrik. usah nyari listrik lagi. Oh nyari pakai listrik kan udah ada juga saya pakai baterai. Iya. Listrik lebih susah lagi. Iya. Tuh, jadi itu kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa dikoreksi Dikumpulin. supaya ntar makin mantep lah nih. Diskusikan penanganan sama di rumah. dokternya. Tadi udah kesalahan-kesalahan. Nah, sekarang nih Ya. pesan akhir, closing statement dari Dokter Dimas untuk anak-anak nih semuanya nih buat para orang tua mengenai respirologi anak. Ya. Silakan, Dok. Jadi gini, kalau respirologi itu artinya pernapasan ya. Kalau ada sesuatu di saluran napas itu, terus dia menimbulkan penyakit, seringkali kita lupa hal ini. Kita harus menjaga anak kita dari pencemaran polusi indoor pollution Indoor pollution. dalam rumah. Jadi seringkali kita dengar kata polusi itu kepikirannya hanya di luar saja. Mau bawa truk, bus, bawa keluar, mobil bawa asap-asap. Di luar asap jalanan. rokok. Kita lupa bahwa di rumah kita juga ada polusi. Dan kemarin ada penelitian dari DKI Jakarta yang melihat pada anak SD. Jadi anak SD itu dipasang probe, ada pelacak sensor untuk polusi, diikuti sepanjang hari hidupnya dia 24 jam selama berapa hari. Ternyata dapat data bahwa yang paling tinggi indeksnya adalah dari polusi udara di dalam rumah. Oh, Itu di dalam penelitian di rumah, Jakarta Selatan justru? tuh. Ya, bukan karena indoor di pollution. bukan di jalanan dia atau di sekolah gitu. Persentasenya nggak sebanyak itu. Paling banyak justru di dalam rumah. Jadi kayak apa contoh polusi udara itu? Satu, dari orang masak. Asapnya itu ngaruh loh. Goreng, numis. Pagi dia tertutup. Bikin nasi goreng. Bagus nasi goreng nggak pakai apa tuh ya? Exhaust. Sekali goreng asapnya langsung Asapnya satu dari rumah. mana? Jakarta kan rumah ya jendela nggak banyak. Betul. Pasti muter-muter terus saudara. Nah, itu membuat saluran napasnya lebih sensitif lagi. Atau asap rokok nih. Asap rokok, asap vape. Asap vape ya? Iya, dia ngerokoknya di luar. Pulang ke rumah masih nempel semua. Itu muncul lagi. Atau Jakarta sering banget nih manasin motor dalam rumah. Iya benar-benar. Tapi kalau mau motornya parkirnya di kamar tamu. Oh gitu bukannya dikeluarin dulu langsung dipasin dalam rumah. Iya. Atau sebenarnya juga bisa aja dia manasin di luar, Iya. tapi knalpotnya ngarah ke dalam. Ya benar bisa banget bener banget. Jadi polusi udara kayak gitu. Ada lagi tuh contohnya apa? Polusi udara kayak kucing anabul. Anabul. Itu polusi udara juga itu. Apa? Kutunya. Iya. Apalagi kalau tipe-tipe yang British itu yang tebal banget itu. Iya. Mahal banget tapi. Iya. Tapi tetap bisa aja dia bawa kutu. kutu. Walaupun dia bersih, saya bawa ke pet shop terus mau bersih, tetap saja dia ada kutunya. Yang emang mikro juga mengundang partikel-partikel kecil juga. Dan itu molekul dari bulunya juga ngaruh juga. Katanya itu kalau nempel di sofa juga lama banget ya, nggak Lama bersihnya. banget juga. Cuman penelitian belum pernah baca, tapi kalau yang rokok pernah baca di penelitian. Yang nempel sofa itu 3 bulan. Tuh, 3 bulan baru hilang. Ini ada yang rokok gak sini? Salah juga nih. Isap aja. Tapi kalau di mobil. Iya. Sebenarnya kita bisa gitu ya, bisa ngecek ya ini bau asap atau enggak di itunya, kita cium sofanya bau rokok berarti benar ada polusi. Bener banget itu ada polusi. Kita kan nunggu 3 bulan. Ini tuh kan tuh keluar tuh. Iya. Oke dok, sip. Terima kasih. Nih 1 jam gak kerasa sih. Ya. Nanti mungkin setelah di cut edit ya 1 jam 1 menit lah. Kurang dikit dok cuma. Terima kasih Dokter Dimas, dokter spesialis anak, subspesialis respirologi anak. Ya. Keren banget ilmunya. Semoga ini bisa membantu pada kasus pernapasan anak. Ini sebenarnya kasus yang sedikit dipandang sebelah mata, subspesialis respirologi, tapi sebenarnya kasusnya hampir setiap hari. Setiap hari pasti nggak ada yang pasti selalu ada pasien datang saya dengan keluhan paru-paru, sudah pasti. Itu terima kasih sekali lagi Dokter Dimas. Sama-sama Dokter Semoga kita Luki. ntar bisa ketemu lagi, kita ngobrol lagi, bikin informasi edukasi yang begini biar nggak banyak hoax-hoax di media sosial. Betul. Biar semua makin tercerahkan, ibu-ibu nggak makin bingung, Ya. tidak overthinking. Ya, bener. Ya, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya undur diri. Saya Dokter Luki. Saya Dr. Dimas. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye. Terima kasih. Yuk. Terima kasih. Mantap sekali.